marah pada Taliban yang menang, gadis-gadis Afghanistan angkat senjata. Allahu Akbar. Sup, my friend, balik lagi ya kan cuy, balik lagi dong. Enggak, balik terus pokoknya sampai mood menjemput. Dan ya, PPKM, virus naik, Covid mutasi, ekonomi turun. Dan ya buat para pedagang semoga bisa bersabar gitu kan di tengah-tengah pandemi Covid kayak gini. Siapa juga yang mau gitu kan. Dan terutama buat para garda terdepan, para perawat gitu kan, para dokter, semoga nggak patah semangat untuk ngurusin ya pasien-pasien yang terpapar virus corona gitu kan. Jadi ya seperti biasa kita bakal ngeriak berita gitu kan, entah itu berita kriminal, berita sains, pokoknya yang rada-rada unik lah, bisa dikatakan hot news lah gitu kan. Oke, langsung aja kita ke berita pertama. Ada aturan PPKM darurat direvisi. Revisi, rumah ibadah tak ditutup, resepsi pernikahan ditiadakan. Buat yang mau nikah gitu kan, sabar daripada malah terpapar kan. Iya nikah, nggak taunya pas udah nikah malah dikarantina lagi. Pemerintah kembali merevisi aturan dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2021. Adapun bagian direvisi yakni pada diktum ketiga huruf Y dan K dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2001 tentang PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri yang baru poin G disebutkan bahwa masjid, gereja, pura, para, kelenteng dan tempat ibadah lainnya tidak lagi ditutup. Ya, kalau masalah tempat ibadah ya terserah para pemerintah lah mau nutup atau enggak gitu kan. Yang jelas nanti kalau dibuka semoga aja nggak ada isu-isu gitu kan. Tempat ibadah dibuka kan jadi banyak yang kena. Itu konspirasi pasti udah guys. Akan tetapi pemerintah juga tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ibadah berjamaah selama penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah. Ya, jadi buat kalian mending ya kalau emang daripada taruhannya nyawa gitu kan, mending ya di rumah aja dulu kan. Sementara pada huruf K disebutkan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM darurat. Sementara guys, sementara. Jadi ya sementara PPKM kan, untuk yang resepsi ditunda dulu. Tapi kalau udah pesen catering gimana? Udah nyewa tempat gitu kan, schedule. Enggak lah, enggak. Mending ditunda aja gitu kan. Daripada ntar banyak yang kena. Marah pada Taliban yang menang, gadis-gadis Afghanistan angkat senjata. Allahu Akbar. Para gadis Afghanistan telah mengangkat senjata di daerah-daerah yang diperebutkan pasukan pemerintah dengan kelompok Taliban. Loh, para gadis itu marah pada Taliban yang meraih kemenangan di beberapa wilayah seiring dengan penarikan militer Amerika Serikat AS. Loh, padahal kan Amerika udah keluar, terus ada pemerintah sama Taliban. Oh, kayaknya Taliban ini pemberontak apa gimana guys? AS melanjutkan penarikan pasukannya sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan Presiden Biden, yakni 11 September. Tenggat waktu itu dimajukan lagi menjadi 31 Agustus. Pasukan Afghanistan kini nyaris berjuang sendiri untuk melawan kelompok Taliban. Ini emang sebenarnya gimana gitu antara Taliban sama pemerintah Afghanistan sama Amerika? Emang Amerika ini pasukan pemerintah telah ditarik dari 7 distrik, memusatkan pasukan dan sumber daya di sekitar ibu kota provinsi Badakhshan. Nggak tahu lah, moga aja negara Afghanistan cepat damai, cepat maju kembali. Pokoknya nggak ada lagi kan perang-perang gitu kan. Ya pokoknya antara pemberontak sama kepemerintahan aman lah. Terus lagian kok cewek-cewek malah ngangkat senjata. Next, Presiden Haiti Jovenel Moise dibunuh oleh agen keamanan sendiri. Hah? Kok bisa ya? Spekulasi tentang siapa dalam pembunuhan Presiden Republik Haiti Jovenel Moise menggelinding bak bola liar. Mantan senator setempat mengklaim presiden dibunuh oleh agen keamanan sendiri dan para tentara bayaran asing hanya dikontrak atau disewa. Nggak tahu nih. Ini konspirasi apa ini gimana? Ada apa gitu kan baliknya? Presiden Moise ditembak mati oleh sekelompok tentara bayaran asing di kediamannya pada Rabu pagi lalu. Korban diterjang 12 peluru kaliber tinggi, di mana bola mata kirinya pecah. Ya. Ini kayak gini kan, yang bisa bikin perang gitu. Nanti udah ketahuan siapa tentara asing, misal dari negara mana gitu kan tentara asingnya. Terus nanti malah mau aja nggak terjadi perang lah. Polisi mengatakan sebanyak 28 orang terdiri dari warga Kolombia dan Amerika Serikat terlibat. Sebagian besar dari mereka adalah mantan tentara militer Kolombia. 7 tersangka ditembak mati oleh polisi dalam baku tembak setelah pembunuhan dan sebagian masih buron.
Oh, jadi ini baku tembak kayaknya nih guys. Tapi katanya nih pelakunya ada sebagian dari mantan tentara Kolombia. Terus Amerika juga ikut. Kok Amerika ini emang nggak tahu lah, di mana-mana ada gitu kan. Di Afghanistan ada, Palestina ada, Suriah ada, Irak ada. Waspada, ini datang fakta COVID-19 varian mutasi lagi, naik lagi, ekonomi turun kan. Aduh, ya doa dulu lah. Semoga aja cepat berakhir lah nih COVID ya kan. Udah capek cok, di rumah mulu gitu kan. Tapi ya kalau di rumah mending nontonin gue ya kan, buat hiburan. Kan ada yang dihujat. Lebih dari 18 bulan pandemi COVID-19 dan rasanya dunia sudah terbiasa dengan berita tentang varian baru yang satu persatu menggantikan varian sebelumnya. Iya, nggak habis-habis. Beberapa mutasi virus seperti varian Alpha dan varian Delta masing-masing ditemukan pertama di Inggris dan India yang disebut lebih mudah menular daripada iterasi virus sebelumnya dan terus mendominasi secara global. Alpha, Beta, Delta, Kappa, Lambda, terus mau apa lagi nanti? Sementara dunia masih bersaing dengan penyebaran cepat varian Delta yang telah merebut strain Alpha dalam hal penularan dan potensi untuk menyebabkan rawat inap pada orang yang tidak divaksinasi. Kalau nggak divaksin katanya cepat menular. Sekarang ada varian baru yang dipantau oleh para ahli yaitu varian Lambda. Ini jangan, ini ya semoga nggak mungkin lah kayaknya. Nggak mungkin lah pemerintah bohong-bohongan gitu kan, ngeberitain ini virus COVID mutasi lagi kan, pasti vaksin kalian katanya. Enggak lah, enggak mungkin kayak gitu kan. Pokoknya pasti pemerintah berjuang keras buat ini COVID berakhir. Pokoknya jangan terlalu percaya guys sama yang berita-berita konspirasi. Kisah pilu lansia Bandung ditolak 2 RS akhirnya meninggal di taksi online. Ya, Bu, ya lihat Bu. Bu, yang kemarin minta rumah sakit buat para pejabat kan. Nih, kisah pilu lansia Bandung ditolak 2 RS akhirnya meninggal di taksi online. Seorang ibu lanjut usia di Bandung harus meninggal dalam taksi online yang membawanya menuju rumah sakit. Namun malang, sang ibu harus menghembuskan napasnya dalam taksi online lantaran 2 RS yang didatanginya penuh. Oh, penuh guys, bukan ditolak, penuh. Bani, 30 tahun, supir taksi online di kota Bandung, berbagi pengalamannya membawa pasien sakit mencari rumah sakit. Ia menyaksikan sendiri penuhnya rumah sakit di Bandung yang membuat lansia sakit yang diantaranya meninggal dunia di mobilnya. Ini akibat COVID terlalu naik guys. Bani menceritakan pada Kamis 8 Juli 2021, ia mendapat orderan untuk mengantar orang sakit dari Cijambe menuju rumah sakit Hermina Arcamanik. Jauh nggak? Buat kalian yang tahu, emang berapa kilometer? Bani pun tanpa pikir panjang mengambil orderan tersebut. Pasien yang sakit adalah seorang ibu lanjut usia, sementara suami dan anaknya ikut mendampingi dalam mobil. Kata Bani, sama saya diantar karena sudah ada surat rujukan saat dihubungi kompas.com 9 Juli 2021. Beberapa menit perjalanan, Bani dan pasien tiba di RS Hermina Arcamanik. Namun anak dari pasien mengatakan pihak rumah sakit menolak merawat ibunya lantaran pasien di RS Hermina Arcamanik membludak dan tenaga kesehatan kewalahan melayani pasien. Ini buat para tim medis ya, semoga kuat imunnya gitu kan, terjaga. Pokoknya kalian juga mesti jaga kesehatan gitu kan, jangan terlalu diporsir tenaganya. Dan ya semoga para yang punya uang kan, yang banyak duit, bantulah tim medisnya, bukan cuma korban gitu kan, karena tim medis juga butuh perhatian. Ini buat ya buat keluarga korban ya, semoga diberi kesabaran gitu kan, semoga mayat diterima di sisinya. Ini pengalaman pertama saya, ada yang meninggal di dalam mobil saya, tapi insya Allah saya nggak trauma. Mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk saya, ujar Bani. Amin. Semoga dibalas di akhirat menjadi 2 kali lipat, 5 kali lipat, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Masih ada orang baik di luar sana gitu kan. Next, Prabowo sebut kalau terjadi perang tidak bisa langsung beli alutsista, butuh waktu. Pak, kita nggak mau perang, Pak. Pak, kita nggak mau perang. Jadi ya, nggak usah ada rencana-rencana mau perang lah Pak. Belajar sejarah dan mengakui penjajahan yang terjadi pada bangsa Indonesia di masa lalu dinilai penting. Belajar sejarah ini bertujuan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di masa lalu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, meskipun perang bukan sesuatu yang baik, namun sejarah manusia menyebut bangsa yang ingin damai dan merdeka, mereka yang siap menghadapi peperangan. Jika menghendaki damai, kita harus siap perang. Kalau terjadi perang, kita tidak bisa buru-buru ke supermarket untuk beli alat perang. Tidak ada alat perang yang kita bisa beli langsung, ujar Prabowo dalam webinar bertajuk
optimalisasi industri pertahanan dalam konteks kepentingan nasional Republik Indonesia di abad 21, Sabtu 10 Juli 2021. Dia menjelaskan pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista membutuhkan waktu cukup lama. Menurutnya, jika saat ini pemerintah memiliki uang dan memutuskan untuk beli alutsista, namun tidak bisa langsung datang. Next. Jokowi ajak mahasiswa hingga ibu-ibu PKK jadi relawan COVID. Ya, langsung Pak, wajibin aja kalau perlu. Daripada demo-demo kan, mending ya bantuin tim medis gitu, angkat apa kek gitu kan. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 membuat beban rumah sakit dan tenaga kesehatan ikut bertambah signifikan. Menanggapi kondisi ini, Presiden Joko Widodo pun akhirnya mengajak masyarakat umum untuk terlibat dalam pengendalian COVID-19 sebagai relawan. Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu PKK, kepada kader-kader Posyandu untuk bersama-sama bahu-membahu bergotong royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dan penanganan pandemi COVID-19 ini, kata Pak Jokowi saat memastikan kesiapan operasional RS Asrama Haji Pondok Gede untuk menangani COVID-19. Jokowi menambahkan selama ini para dokter, tenaga kesehatan, TNI, Polri, bahkan ASN pun sudah bekerja keras sejak awal pandemi melanda Indonesia Maret 2020 lalu. Jokowi merasa perlu mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlihat dalam penanganan COVID-19 selama lebih dari 1 tahun ini. Kalau mahasiswa bisa lah Pak. Kalau yang para pedagang kan ya lebih diperhatikan juga lah Pak, sama seperti tim medis. Soalnya kalau para pedagang nggak dagang, nggak ada pemasukan. Kalau jadi relawan ya anak istri mereka kan makan apa gitu. Rusia siap gempur Taliban jika berani menyerang Tajikistan. Hah? Rusia, Amerika, Israel, perang aja bawaannya. Orang lagi COVID pengen perang, orang lagi COVID pengen perang. Seorang jenderal top Rusia mengatakan Tajikistan dan sekutunya akan merespon serangan Taliban dari negara tetangga Afghanistan. Jika itu terjadi, Moskow juga siap membantu menggempur kelompok itu jika melakukan agresi ke negara tetangga. Loh, habis Amerika, ini malah si Rusia lagi yang mau masuk. Kepala Staf Gabungan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Jenderal Kolonel Anatoly Sidorov menjelaskan bahwa Taliban telah mendirikan pos pengamatan dan pos pemeriksaan setelah sebagian besar menyerbu daerah yang berdekatan dengan perbatasan Afghanistan Tajikistan. Kami telah melihat pos-pos Taliban. Setidaknya untuk saat ini kami tidak melihat agresi datang dari mereka, kata jenderal Rusia tersebut. Bos, iya Rusia, Amerika, Israel, nggak usah lah, kita kan lagi COVID, nggak usah perang-perang, ngadepin COVID aja dulu. Kalau udah selesai, siapa tahu bisa damai gitu kan. Emang kalian mau apa gitu, bicarain baik-baik, jangan nyerang. Kabar baik, pasien COVID-19 sembuh di Jakarta hari ini lebih banyak dari kasus harian positif. Alhamdulillah. Dari sekian banyak berita COVID, baru pertama nih yang baik nih. Alhamdulillah, lebih banyak sembuh katanya guys. Ya moga aja beneran lah nih berita ini nggak hoax gitu kan. Jumlah pasien sembuh di DKI Jakarta hari ini, Sabtu 10 Juli 2021, jauh lebih banyak daripada penambahan kasus positif. Hal itu diketahui berdasarkan data yang dibagikan Kementerian Kesehatan. Penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta hari ini yaitu 12.920 orang. Total kasus COVID-19 di Jakarta menjadi 649.309 orang, setengah juta lebih guys. Sementara pasien COVID sembuh di Jakarta tambah 16.839 orang. Total jumlah pasien COVID sembuh di Jakarta yaitu 543.801 orang. Sedangkan penambahan pasien COVID meninggal di Jakarta hari ini 90 orang. Akumulasi kasus meninggal karena COVID-19 di ibu kota menjadi 9.349 orang. Sebagai perbandingan kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah 35.094 orang. Total kasus COVID di Indonesia menjadi 2.491.006 orang. Sementara itu pasien COVID sembuh bertambah 28.561 orang hari ini. Akumulasi kasus sembuh dari COVID-19 di Indonesia menjadi 2.052.109 orang. Lalu pasien COVID meninggal bertambah 829 orang. Total kasus kematian karena COVID-19 menjadi 65.457 orang. Gimana ya? Pokoknya ya buat yang meninggal semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Dan buat yang ditinggalkan semoga bersabar. Dan buat yang sembuh alhamdulillah. Dan buat yang belum terpapar tetap jaga kesehatan, taati peraturan PPKM gitu kan. Take away aja kalau mau pesan atau lewat online biar nggak
ya kita laksain dulu lah PPKM kali ini, siapa tahu kan memang beneran berhasil dan virusnya bisa berhenti menular gitu kan. Katanya sih kalau sudah 70% populasi katanya virusnya bisa, ya nggak bakalan beranak pinak apa ya jenis gitulah, pokoknya nggak mutasi lagi lah, nggak bisa nularin nularin gitu lagi gitu kan. Oke guys, mungkin segitu aja dulu videonya. Jadi buat kalian yang suka jangan lupa like, komen, ya kalau mau share sih silahkan, kalau mau subscribe ya kayaknya sih harus subscribe. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rija pamit undur diri. See you.